Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Menghilangkan iblis bersama. Matahari petir 10.000 kaki ditangguhkan di langit. Percikan kilat yang gemerlap melengkung dan menari di atasnya, sementara gemuruh guntur yang keras memantul di langit. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan kulit Lindong tanpa sadar menjadi mati rasa. Itu adalah simbol leluhur petir, ya. Mata Lindong yang membakar panas saat ia menatap 10.000 kaki matahari petir. Segera, kekuatan melahapnya melonjak sementara kilatan hitam melintas di mata Lindong. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui cahaya kilat di atas matahari yang bersinar. Samar-samar, dia melihat sebuah simbol kuno. Simbol itu terdistorsi, muncul seperti petir pertama yang lahir di dunia ini. Kuno dan perkasa. Itu memiliki kekuatan hukuman dewa. Mata Lindong dan Moluo terfokus pada kilatan matahari di langit. Mereka akhirnya menarik pandangan mereka setelah sekian lama kemudian. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang dan keduanya bisa melihat niat yang tidak dapat dijelaskan di mata pihak lain. Senior Moluo, di mana Imo kelas raja? Lindong tersenyum dan tiba-tiba bertanya. Moluo melirik lautan petir di bawah. Segera, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, nyala api yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Gelombang demi gelombang panas yang mengejutkan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Mata Lindong menatap tajam pada nyala api di tangan Moluo. Dia bisa melihat simbol api yang tampak setua simbol leluhur petir. Simbol leluhur yang berkobar. Lindong melengkungkan bibirnya. Jelas, Moluo telah memanggil simbol leluhurnya yang berkobar. Itu harus menjadi salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat, simbol leluhur yang berkobar. Bang! Moluo menjentikkan jarinya. Segera, api pergi menyapu ke bawah. Setelah itu, mereka menyerbu ke wilayah Laut Petir. Sebuah lolongan meletus setelah api dibebankan ke Laut Petir. Tiba-tiba pusaran raksasa setinggi 100.000 kaki muncul di dalam lautan petir. Mengaum. Raungan yang sangat jahat tiba-tiba bergema dari daerah yang dalam dari pusaran spasial. Ki hitam yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Gemuruh. Namun, matahari petir di langit tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras setelah ki hitam yang mengerikan keluar. Segera setelah itu, Lindong melihat bahwa udara di atas lautan petir menjadi terdistorsi. Banyak 10.000 kaki rantai petir besar perlahan muncul. Rantai petir ini seperti naga petir yang saling berhubungan yang terhubung satu sama lain sampai matahari petir. Di ujung lain, mereka meluas ke bagian terdalam dari pusaran spasial. Mata Lindong mengikuti rantai petir saat dia menatap bagian terdalam dari terowongan spasial. Beberapa kilat muncul darinya. Dengan memanfaatkan percikan petir, Lindong akhirnya bisa melihat bayangan hitam besar 1.000 kaki di dasar lautan petir. Sosok ini ditahan dengan kuat oleh rantai petir itu. Sementara itu, aura mengerikan dan jahat terus terpancar dari tubuhnya saat berusaha mengikis rantai petir yang mengikatnya. Desir. Bayangan hitam itu sepertinya mendeteksi sesuatu saat Lindong melihat ke tubuh yang pertama, yang terbungkus oleh kilat. Tiba-tiba mengangkat kepalanya di depan matanya yang menakutkan dan menyeramkan langsung mengunci mata Lindong. Lindong tiba-tiba merasa pikirannya akan meledak ketika mata mereka bertemu. Tanpa peringatan apapun, kebutalan yang tak tertandingi muncul dari dalam hatinya. Itu bahkan akan membanjiri pikirannya. Sial! Namun, Lindong tiba-tiba pulih tepat saat kebrutalan hendak menyerang pikirannya. Dia langsung mengutuk. Simbol leluhur yang memakan, batu leluhur, dan formasi alam semesta kuno diaktifkan secara bersamaan. Baru kemudian, dia berhasil menghilangkan sensasi brutal itu. Hati-hati, Imo ini berspesialisasi dalam merusak hati seseorang. Berdiri di sampingnya, kata Moluo. Semburat kekaguman melintas di matanya ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar bisa bangun tanpa bantuannya. Ekspresi Lindong muram saat dia berbicara dengan rasa takut yang tersisa, memang layak menjadi Imo kelas raja. Ini sebenarnya menakutkan. Manusia, dasar manusia sialan. Bayangan hitam besar di dasar laut petir meraung. Raungan itu dipenuhi dengan kebencian yang kaya. Ras Imoku akan meratakan pesawat ini cepat atau lambat. Setelah disegel selama ribuan tahun, itu masih sangat arogan.
Moluo tertawa. Ceka-ceka, jangan berpikir bahwa kamu telah memenangkan perang ini. Ada lebih banyak Imo di pesawat ini daripada yang Anda ketahui. Lain kali celah di antara pesawat, semua makhluk di pesawat ini akan ditaklukkan oleh klan saya. Bayangan hitam besar merong tajam. Klan saya tahu bahwa raja ini telah disegel di tempat ini. Mereka pasti akan datang dan menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Moluo tertawa samar. Manusia tercela. Meskipun raja ini telah disegel, tidak ada dari kalian yang bisa membunuhku. Ceka-ceka, meskipun Kaisar Petir yang bodoh itu mengorbankan hidupnya, dia hanya bisa menyegelku. Moluo mengungkapkan ekspresi ejekan saat dia melihat Raja Imo yang masih bersikap keras saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum nyala api yang mengerikan menjadi terdistorsi. Setelah itu berubah menjadi badai api. Bisakah kamu merasakan energi yang familiar ini? Di dasar lautan petir, ketika Raja Imo melihat api merah tua yang membubung di atas lautan keperakan, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Segera, dia berseru kaget, simbol leluhur berkobar. Hehe, bukan itu saja. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya saat dia menatap Raja Imo, yang ekspresinya berubah. Dia segera mengambil langkah maju sebelum cahaya hitam keluar dari kepalanya. Setelah itu berubah menjadi lubang hitam yang menggantung di langit. Melahap simbol leluhur. Raja Imo sekali lagi berseru kaget setelah melihat lubang hitam yang muncul. Sebenarnya ada jejak ketakutan tambahan dalam suaranya. Itu tidak menyangka bahwa 3 simbol leluhur akan benar-benar muncul di tempat ini. Hanya ada 8 simbol leluhur di seluruh dunia. Namun, 3 dari mereka telah muncul di depannya. Saya sudah lama menyadari bahwa masih ada sisa-sisa Imo di pesawat ini. Mereka sepertinya memikirkan cara untuk menyelamatkan raja sepertimu, yang telah disegel. Moluo mengendarai apinya. Suara acuh tak acuhnya bergema di langit. Alasan aku datang adalah untuk melenyapkanmu sepenuhnya dan menghancurkan rencana mereka. Kamu. Suara Raja Imo dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lindong, aktifkan simbol leluhur yang melahap dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan menggunakan simbol leluhur berkobar dan mengaktifkan kekuatan simbol leluhur petir untuk melenyapkan monster ini sepenuhnya. Moluo menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani melakukan kontak dengan Raja Imo ini meskipun yang terakhir disegel. Penyerang utama haruslah Moluo. Yang harus dilakukan Lindong hanyalah membantunya dari samping. Lindong duduk di udara setelah memikirkan ini. Setelah itu, dia mulai mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya. Bas-bas. Lubang hitam di atas kepala Lindong tiba-tiba membengkak setelah Lindong mengaktifkan simbol itu dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar. Bahkan kekuatan petir liar dan ganas di sekitarnya secara paksa dilahap setelah melakukan kontak dengan kekuatan melahap. Moluo melirik lubang hitam sebelum ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia adalah pemilik simbol leluhur yang berkobar dan dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang simbol leluhur dibandingkan dengan individu biasa. Simbol leluhur yang memakan adalah yang paling misterius dari 8 simbol leluhur. Meskipun tidak berspesialisasi dalam pelanggaran, kekuatan melahapnya mampu mengakomodasi kekuatan simbol leluhur lainnya. Simbol leluhur berkobar, hancurkan iblis ini bersamaku. Namun, Moluo tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat ini. Dia dengan cepat memulihkan kesadarannya. Kedua tangannya membentuk banyak segel. Mata merahnya yang awalnya merah tua benar-benar berubah menjadi jernih pada saat ini. Tampaknya ada magma yang mengalir di dalamnya. Bang! Api yang mengerikan membubung di langit. Setelah itu, sepertinya ada teriakan yang jelas dipancarkan dari dalam api. Segera setelah itu, Lindong dapat melihat bahwa api yang memenuhi langit telah benar-benar berubah menjadi Phoenix api, yang berukuran puluhan ribu kaki di atas kepala Moluo. Ada kekuatan mengerikan yang memancar dari Phoenix api. Hanya Phoenix api ini, yang berasal dari simbol leluhur berkobar, yang mungkin bisa menandingi puluhan ahli panggung samsara. Mata Lindong terkejut. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari simbol leluhur. Dia bertanya-tanya kapan dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh dari simbol leluhur yang memakannya.
Kaisar Petir, saya sadar bahwa sepotong kesadaran Anda masih tertinggal di dalam simbol leluhur Thunderbolt. Lepaskan sisa kekuatanmu sekarang. Mari kita singkirkan iblis ini bersama-sama. Moluo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menyala panas saat dia menatap sosok manusia di atas tahta dan berteriak. Kaisar Petir itu tidak sepenuhnya mati? Lindong tiba-tiba terkejut setelah mendengar Moluo menangis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa matahari petir sebenarnya memiliki cahaya petir yang memancar darinya. Akhirnya, itu bersinar ke atas tahta. Mata sosok kurus, yang telah tertutup selama ribuan tahun, sebenarnya perlahan terbuka di bawah penerangan cahaya petir. Bang! Petir bersiul melintasi langit. Seolah-olah mereka menyambut raja mereka kembali. Kaisar Petir, bangun! Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB